pada hakikatnya Islam tidak membedakan ilmu satu dengan ilmu yang lain. Kata kunci ilmu di mana? Kata kunci di ilmu ayat surat 17 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini perhatikan ya. Jadi wala taqfu itu liputannya 3. Kaitannya dengan 3. Jangan kamu mengatakan sesuatu. Jangan kamu melakukan sesuatu. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak ngerti ilmu. Artinya kalau kita berkata dengan ilmu, ucapannya mestinya seorang muslim mukmin ucapannya mengandung nasihat, mengandung hikmah, mengandung manfaat, yang mengandung ilmu itu sendiri, mengandung ajakan kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, ibadah, dan juga mencegah dari maksiat dan dosa dan keburukan yang dilarang diharamkan oleh Allah. Perbuatannya, kelakuannya, tumindaknya, tumindake sing becik, ojo sing ngolo, perbuatan yang baik, perbuatan yang sae. Ya. Nah, perbuatan yang baik itu tentunya yang mendatangkan keridhaan Allah. Akhlaknya baik, tidak. Kemudian ngikuti. Kalau kita ngikut teman, sahabat, guru juga yang benar, yang membawa ke surga. Nah, bagaimana kaitannya dengan ilmu seseorang ahli komputer, ahli IT, ahli matematika, fisika, bahasa Inggris, dan juga bahasa semut. Bangga banget bisa ngomong dengan semut, orang kuduin orang percaya. Balik-balik kau makoli apa itu? Nggak ada manfaatnya. Saya bisa minta malaikat untuk memberhentikan neraka. Emang manfaatnya apa? Mestinya kita berpikir gitu kan? Bukan merasa pintar bisa menghentikan panasnya neraka. Masuk surga apa enggak? Itu yang penting. Hata. Orang gitu kagum, apanya dikagumi? Ngomong gedebul kok, gedebus kok. Lah isteh mau mama apalah, mama siapa terserah lah itu. Ya. Bu, kalau ilmu agama bedanya dengan ilmu umum, semua ilmu agama mulai belajarnya dengan niat yang benar mendapatkan pahala kebaikan. Ilmu umum Ustaz, ya tadi fisika, bahasa Inggris, niatnya belajar ilmunya Allah juga dapat pahala. Nah, nanti kaitannya dengan ilmu seperti matematika, fisika, bahasa Inggris tadi itu kan dia ngajar dapat duit. Ya. Ini akan menjadi manfaat kalau dengan dia diberi duit itu dia menjadi ibadah dan dia beribadah dan dia infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Itu bedanya, Bu. Jadi secara umum hanya ketika ilmu agama yang kaitannya dengan hati, kaitannya dengan iman, kaitannya dengan akhlak, kaitannya dengan ibadah, amal saleh dan kebaikan yang lainnya, itu yang dikaitkan dengan hadis tersebut. Makanya apa? Karena Rasul mengatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk baik, maka Allah akan beri kepahaman tentang agama. Jadi yang membedakan ketika seseorang mendapatkan cerdas dalam keilmuan tadi, IT kah, komputer kah, matematika kah, dilihat kalau dia dengan itu diberi Allah rezeki, dia menjadi ahli ibadah, maka akan menjadi sama. Dia dapat duit yang banyak, kemudian dia infak sedekahkan. Ini diantaranya Ibu perlu tahu di Afrika itu ada, saya lupa namanya ya, lupa saya namanya itu. Mungkin di dunia ini orang yang paling banyak mengislamkan orang. Ada mengatakan Dr. Naik Zakir itu mungkin sekitar 100.000 atau puluhan ribu lah yang diislamkan dengan jalannya dia. Tapi di Afrika dia bukan ustadz, bukan guru. Dia tadinya seorang yang tidak mampu, tapi kemudian
Allah beri rezeki kelawan dia menjadi orang yang sangat kaya dengannya. Dia muslim. Beberapa banyak orang yang diislamkan dengan wasilahnya dia? Berapa banyak? Mesti belum ngerti. Karena nggak jawab dari tadi. Sebab kalau ngerti, apalagi perempuan tuh kalau ngerti langsung 1 tambah 1, wah itu contohnya. Karena tapi tidak ngerti, malah lihat kanan kiri. Ya Allah. Astagfirullah. Nah, kurang lebihnya Bu, Masya Allah, dahsyat, sekitar 10-11 juta. Dia bukan ustaz. Enggak kristologi. Bukan, itu Dr. Zakir Naik. Bukan, ini bukan yang saya ceritakan, ini bukan Dr. Zakir Naik. Kalau Dr. Zakir Naik tadi ada yang mengatakan ratusan ribu. Ribuan lah intinya gitu, atau puluhan ribu. Tapi orang ini sampai ada yang mengatakan 11 juta. Anggaplah Bu, anggap ya, kalau salah ngitung, anggaplah 1 juta saja. Banyak nggak? Tapi ini lebih kok. Ada yang mengatakan kalau nggak salah, ingat saya 10 juta atau 11 juta. Ya. Makasih ya, jazakumullah. Bu, nah tadi doa tentang rezeki ya. Kalau ini rezeki yang tak terduga-duga atau diduga-duga ini. Baik. Nah Bu, ini dakwahnya nih Bu, Masya Allah. Saya bisa bayangkan. Di antaranya dasarnya dakwahnya nih. Ada pendeta, pastor, praktor rahib, pendeta Yahudi misalkan, atau orang Hindu Buddha, biksunya misalkan sakit, ya, atau keluarganya sakit, itu apa? Didatangin, Pak Pendeta, jika panjenengan tidak keberatan. Emang orang Afrika ngomongnya gitu apa? Nah jadi kalau Bapak Pendeta tidak keberatan, saya ingin membantu Anda dalam pengobatan. Marah pendeta itu. Apa-apaan ini? Maksudnya saya biar masuk Islam? Oh enggak. Silakan Anda berobat di mana? Cari rumah sakitnya, cari dokternya, yang biayain saya. Nggak peduli loh Bu, orang Islam nggak Islam. Ini orang ini kalau dengar ada yang sakit, apalagi tokoh ya, artinya tokoh itu dikenal orang punya. Dia saya ngobatin. Kalau mungkin rumah sakit ini biar ini, dokternya ini, mungkin kan akan khawatir didakwai kan? Enggak. Kok gitu kamu? Anda manusia, saya manusia. Ini sifatnya kemanusiaan. Jika Anda berkenan, kalaupun enggak ya tidak masalah. Gimana Bu? Luluh enggak orang seperti itu Bu? Ya wis lah nek ngono. Aku gelem. Lah wong sakit yang ngomongnya enggak kenceng-kenceng. Iya deh saya mau. Wong ibu sendiri kalau lagi sakit mau sate enggak. Pahit. Makanya mumpung sehat makan yang enak. Ya. Berobat. Ya. Anaknya sakit diobatin. Itu diantara dakwanya. Dia banyak ada di pedesaan itu misalkan, maaf ya Bu, ini orang nggak Muslim. Di desa itu gitu loh, nggak ada air atau susah air. Dia buat air yang itu ratusan juta misalkan, dia. Silakan dia yang mengatakan semoga bermanfaat untuk warga sini. Itu aja Bu. Nggak ada tambahan-tambahan, semoga Anda diberi daya. Begitu mungkin malah orang itu malah nggak mau. Semoga bermanfaat untuk warga sini. Ya tinggal. Sekolahan, ada sekolahan bocor. Maaf ya, bukan sekolah Muslim loh Bu. Dia tawarkan, berkenankah saya bangunkan? Maksudnya apa? Nanti kami biar ikut Islam. Enggak. Saya hanya bangun saja. Bantu. Gak ada jembatan. Buat jembatan. Enggak peduli itu di kalangan Muslim atau non Muslim.
ternyata Bu, dari wasilah itu Allah membukakan hati. Akhirnya orang tuh belajar Islam. Wih, baik sekali orang ini. Orang ini mengamalkan Islam. Berbondong-bondong. Yang pendeta tadi, nggak ada keterpaksaan dari yang lain, yang muslim, yang sesamanya aja nggak memberikan perhatian penuh. Lah ini kok malah memperhatikan. Saya lupa namanya itu. Ini Bu, orang ini dasar. Sekitar 10 atau 11 juta loh yang masuk Islam. Di Afrika sana. Dasar tahu? Nah, dia tadi seperti Bumpi tanyakan tadi, dia ilmunya secara agama enggak kan? Tapi dia, saya lupa namanya apa, diberi kelebihan apa dalam masalah ilmu apalah gitu. Dunia sifatnya. Enggak ada. Bukan ustaz, bukan guru, bukan kiai, bukan santri. Nah, yang terkadang di kita membeda-bedakan ilmu. Kalau ilmu agama mesti surga, enggak juga Bu. Kalau nggak diamalkan, kalau dia malah dengan ilmu merasa berilmu agama malah ngebohongin. Ada kan? Ada yang ngaku keturunan Nabi, ya, muridnya itu punya istri, si kiai ini atau si Habib ini senang suruh nyerai sebagai ketaatan. Kan ada yang kayak gitu kan? Naudzubillah min, itu malah berbahaya, ya. Jadi kalau ilmu-ilmu seperti itu, asalkan dia dapatkan uang, dengan uang itu dia bisa beribadah, memberikan manfaat kepada yang lainnya, dia infak sedekah, ya, maka ini termasuk ilmu yang bermanfaat dan berpahala. Nah, tetapi bedanya memang begitu. Ketika ibu nyekolahkan anak di pesantren, ya, semuanya itu bagian ibadahnya langsung klut gitu loh Bu ya. Karena apa? Dia kaitannya dengan Quran, kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan pergaulan, maka otomatis menjadi ibadah. Makanya saya Bu, saya nggak pernah khawatir dan ragu nyekolahin anak di pesantren itu. Kenapa? Saya berpikir ini Allah tuh tanggung jawab. Apalagi saya nyekolahkan anak di pesantren. Bukan mengecilkan yang nggak ada pesantren, ya. Wong yang nggak pesantren saja, orang tuanya juga dimudahkan untuk menyekolahkan anaknya. Masa ini mempelajari ayat-ayat Allah, agama Allah, nggak mungkin Allah nggak akan menjawab. Gitu Bu ya, membedakannya gitu ya. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya.